Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum jami'a, kaifa halukum? Insyaallah bila khair na'am. La tansa du'a qabla dirasati. Fi hadhil fursah sanata'allamul maddah religion. Nah, materi kita hari ini itu masih seputar bab 4 naknya, yaitu cinta kebersihan. Namun pada hari ini kita sudah masuk pada submateri yang kedua, yaitu bersuci sebelum beribadah. Nah, Ustadz kembali mengingatkan tentang pelajaran yang kita pelajari pekan lalu nak ya, yaitu tentang bersuci. Nah, apa yang dimaksud dengan bersuci? Bersuci itu adalah membersihkan diri dari kotoran. Nah, kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran yang dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kotoran itu disebut hadas dan najis. Contohnya ketika berhadas, yaitu buang angin, buang air kecil, buang air besar. Sedangkan najis yaitu kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi pelajaran yang kita pelajari pekan lalu nak ya. Dan hari ini kita akan pelajari yaitu bersuci sebelum beribadah. Nah, perlu anak-anakku pahami bahwa kita sebagai umat Islam, kita senantiasa bersuci sebelum beribadah nak ya. Nah, apa-apa saja yang harus kita sucikan dan bersihkan. Yang pertama yang harus kita sucikan dan bersihkan adalah badan kita nak ya. Jadi badan itu harus bersih, badan itu harus suci. Yang kedua, pakaian yang kita pakai beribadah itu harus suci dan bersih. Dan yang ketiga, tempat sholat. Tempat sholat yang kita tempati itu harus bersih dan suci. Nah, sebelum kita lanjutkan, kalian harus pahami antara bersih dan suci. Bersih itu adalah terbebas dari kotoran, sedangkan suci itu adalah terbebas dari najis. Jadi badan, pakaian, dan tempat sholat yang kita tempati sholat itu harus bersih dan suci. Nah, selanjutnya cara mensucikan atau membersihkan badan. Yang pertama adalah dengan mandi. Mengapa? Karena dengan mandi kita dapat membersihkan badan dari kotoran. Dan juga dapat membersihkan hadas besar nak ya. Bahkan dengan mandi kita juga bersih dan sehat. Cara yang kedua yaitu istinja atau cebo. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang keluar setelah kita buang air kecil atau buang air besar. Perlu anak-anakku pahami bahwa ketika kita beristinja atau cebo itu sebaiknya menggunakan air nak ya. Namun kalau tidak kita menemukan air, bisa menggunakan tisu, bisa menggunakan batu atau benda kasar lainnya nak ya, kalau tidak ada air. Selanjutnya pakaian dan tempat sholat yang kita tempati, jika terkena najis maka itu harus dibersihkan nak ya, harus dihilangkan najisnya, yaitu dengan cara dibilas gitu pakaian tanah ya, sehingga noda dan baunya itu hilang. Kalau misalkan najis itu ada di lantai, maka caranya yaitu dibersihkan, yaitu dipel. Nah, itulah tadi materi yang Ustadz ajarkan kepada anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Tugas selanjutnya, coba anak-anakku sekalian tulis 6 soal dan jawaban berikut ini. ربما هذا درسنا اليوم. شكرا على اهتمامكم. إلى اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. لا تنسى نصيحة الأستاذ، لا تتركوا الصلوات الخمس. والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.